Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Pengurus masjid yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati, ketua dan pengurus, ayah, bunda dan jamaah sekalian, yang insya Allah kita semua selalu mendapatkan tatapan dan pandangan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, sudah diizinkan untuk ibadah, bangun dalam keadaan sehat, hadir. Inna salatal fajri kana mashhuda, sudah diimami tadi oleh Ustaz Jundi. Kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, Allah akan angkat. Sujud kita adalah bukti penghambaan kita kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersolawat dengan ungkapan Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah sekalian dirahmati Allah, di awal majlis mari kita ingat, kita doakan orang tua kita yang berjasa dalam hidup kita, guru-guru kita. Semoga yang masih hidup Allah panjangkan usia mereka dalam kesehatan. Yang tengah sakit semoga Allah berikan kesembuhan dan ketabahan, serta yang telah wafat semoga Allah berikan rahmat dan ampunan, kembali dikumpulkan kita bersama orang-orang terkasih di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nikmat yang paling hebat dititipkan Allah kepada kita. Yang dipilih hidup sampai detik ini kita. Padahal bukan kita yang paling soleh, bukan kita yang paling banyak ibadah, tapi Allah maha baik. Dikasihnya lah kita hidup, diberinya lah kita iman, dimuliakannya lah kita dengan aman, dimuliakanlah kita dengan tetangga-tetangga yang soleh, dengan tetangga-tetangga, teman, kerabat, jamaah yang baik. Diberikan pula usia sampai kita bertemu dengan bulan hebat ini, bulan istimewa ini. Allah. Maka satu-satunya kalimat yang pantas sebenarnya keluar dari mulut kita itu cuma alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada yang lain. Tapi qalilan ma tashkurun, sedikit yang bisa bersyukur. Tidak banyak yang bisa merasakan kemahabaikan Allah tadi. Ada yang mengira bahwa Allah baik itu kalau tiba-tiba gaji 13 keluar. Ada yang alhamdulillah itu kalau dapat duit, kalau dapat rezeki berupa fisik, berupa yang terlihat, materi. Tapi nikmat iman kadang kita lalai, nikmat iman kadang kita lupa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, diberi kesempatan kita hidup sampai bulan ini bulan istimewa. Ini bulan dikenal dengan nama bulan Sya'ban. Hati-hati, jangan salah terbalik. Sya'ban bukan Syab'an. Kalau Syab'an itu kenyang. Ini Sya'ban. Peristiwa yang terjadi di bulan ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat dalam sejarah Islam. Salah satu yang paling besar adalah tahwil al-kiblah, dialihkannya kiblat. Kiblat kita dulu kemana? Ya, Nabi di Makkah, perintah salat diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina.
Maka Nabi sholat di posisi belakang Ka'bah menghadap ke Palestina. Di depan Ka'bah menghadap langsung ke Palestina. Ketika Nabi hijrah pindah ke Madinah, ini jadi masalah. Posisi Madinah itu berada di tengah-tengah antara Ka'bah dan Palestina, antara Mekah dan Palestina. Jadi kalau Nabi salat menghadap ke Palestina sebagaimana diperintahkan, berarti membelakangi Ka'bah. Tapi kalau salat menghadap Ka'bah berarti menentang perintah dan tidak mungkin. Maka Nabi melakukan salat sebagaimana diperintahkan, menghadap ke arah Baitul Maqdis, tapi ada rasa ingin untuk menghadap ke arah Ka'bah. Lama waktu berlalu, kemudian Allah melihat kesungguhan hati para sahabat, keimanan para sahabat yang bersama Rasul, tidak ada yang komplain dengan ketentuan Allah. Pelajaran bagi kita, apapun kehendak dan harapan kita, ketika itu tidak sesuai dengan perintah dan kehendak Allah, maka buang, kubur jauh-jauh, asingkan, tinggalkan, fokuslah kepada mengejar ridha Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Di bulan Sya'ban, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Maka kata Allah, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami sudah lihat, menyaksikan wahai Nabi, kau ikuti perintah Allah, tapi ada keinginan dalam hatimu, ingin sekali menghadap kepada Ka'bah yang selama ini dekat dengan. Maka kata Allah, fawalli wajhak. Sudah, berpalinglah, berbaliklah, putar arahmu syatral masjidil haram, menuju arah Masjidil Haram. Dalam riwayat dikatakan ini terjadi ketika tengah sholat zuhur. Ada juga yang mengatakan ketika sholat asar. Di rakaat kedua turun riwayat ayat tersebut, maka Nabi berbalik arah. Di rakaat 1, 2 menghadap ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Di rakaat 3 dan 4 Nabi berbalik mengarah ke arah Makkah, arah Ka'bah. Maka tempat itu turun ayat tersebut dikenang, dibuatlah nama Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Ya, jadi kalau kita ke Madinah, City Tour ziarah, ada masjid namanya Masjid Qiblatain, dua kiblat. Disitulah terjadi. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, apa istimewanya peralihan kiblat ini? Banyak sekali. Bukan cuma sekedar berbalik kiblat dari depan ke belakang, tidak. Tapi ada yang sangat-sangat prinsipil bagi kaum yang bersama Rasul kala itu. Di antara mereka ada yang berkata dan bertanya, dulu bapak saya mati bersama Rasul, berjuang, berjihad, kiblatnya masih menghadap ke Palestina. Berarti sholatnya sia-sia dong? Kan udah nggak diakui lagi kiblatnya. Ada lagi orang munafik mengatakan, kasihan sekali keluarga kalian sudah mati-matian, lihat tuh Muhammad kemudian diarahkan kiblat sesuai dengan keinginan dia. Maka terjadi gejolak yang sangat besar ketika peralihan kiblat ini diberikan. Orang-orang munafik kemudian menyemburkan berita-berita miring yang membuat kaum muslimin, membuat para sahabat merasa gusar, merasa galau. Bagaimana nasib bapak saya yang sudah wafat, ibu saya yang sudah mati-matian wafat, bagaimana nasib kita ketika berjuang meninggalkan kota Mekah, semua kita menghadap ke sini, apakah itu sia-sia? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada hati Nabi dan para sahabat. Walillahil masyriqu wal maghrib, punya Allah lah timur dan barat. Bukan hanya sekedar
sholat itu harus menghadap ke arah barat atau ke arah timur, tidak. Lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila shiratal mustaqim. Punya Allah, mau arah barat, timur, atas, bawah, semuanya milik Allah. Dimanapun kalian menghadap, kalian akan temukan Allah. Jangan fokus mengarah kemana, tapi ketika kalian mengarah, kalian sesuai dengan perintah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tersaring Bapak Ibu. Mana yang munafik, mana yang imannya main-main, kelihatan. Yang istiqomah bersama Nabi dalam iman, terpilih, terlihat, dikenal. Jadi menjadi seperti filter, saringan untuk mengantarkan Islam menuju Islam yang lebih kuat kali itu. Apa yang istimewa untuk kita? Nabi SAW terkait malam nisfu min Sya'ban, ada satu malam di bulan Sya'ban ini dikenal dengan nama nisfu Sya'ban, malam pertengahan dari bulan Sya'ban. Nabi mengatakan pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa ta'ala yattali', turun rahmatnya, Allah pandang, Allah tatap manusia. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Pada malam nisfu Sya'ban Allah akan turunkan ampunan kepada semua hambanya. Kita harus fokus, kita harus kejar, kita harus wanti-wanti ini malam nisfu Sya'ban. Tanggal berapa? Malam apa? Nisfu min Sya'ban, 14 hari dari sini. Yattali Allahu ala ibadi. Allah menatap semua hamba-hambanya. Fa yaghfiru li jami'i khalqi, semua hambanya diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita fokus ke malam 15 bukan karena angka 15-nya, tapi karena kenapa itu difokuskan, kenapa itu dikhususkan, karena Allah akan menurunkan ampunan. Kita ingin kejar ampunan itu. Itu yang harus kita mati-matian kita dapat. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ternyata ampunan itu ditaburkan oleh Allah, diberikan kepada siapapun umat-umatnya, hamba-hambanya, illa ada pengecualian. Ada pengecualian. Nah, pengecualian ini harus kita kenali, harus kita tahu, supaya kita tidak masuk di situ. Kalaulah pengecualian itu ada dalam diri kita, mungkin ini belum malam nisfu Sya'ban, bagaimana kita keluar, bagaimana kita tinggalkan sehingga kita layak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yaghfiru li jami'i khalqi, semuanya dapat ampunan kecuali siapa mereka? Kita bukan gibah, kita baca, kita kenali supaya kita nggak keluar. Jangan ngomong, oh iya ini tetangga aku yang model ini, nah ini ada ipar aku main ini, nah ini mindo aku, jangan. Tapi mana yang kita baca, kita lihat pengecualian itu, kita lihat diri kita, jangan sampai ada di dalam diri kita, istri kita, anak kita, baru pengajian kita berhasil, bermanfaat. Yang pertama, mudminul khamrin, orang yang masih minum minuman keras. Insya Allah di antara kita di sini nggak ada sekarang. Mungkin ada yang masa lalunya pernah minuman keras, masa lalunya pernah mabuk, pernah mengkonsumsi sabu, narkoba. Serahkan itu kepada Allah dengan beristighfar, minta ampun, kuatkan diri kita. Ya Allah, aku ingin keluar dari kondisi itu. Masih ada tetangga kita, masih ada keluarga kita, adik kita, abang kita, kita doakan, kita ajak. Doakan, motivasi, bukan dikucilkan. Kalau perlu bawa rehabilitasi. Kalau ada keluarga yang terkena na'udzubillah bahaya narkoba, jangan dikucilkan, jangan dijauhi, tapi bawa rehabilitasi. Obati.
Kenapa? Karena kita ingin saudara kita ini dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, ingin selamat. Kita yang ada, yang selamat dijaga Allah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, tangan kita mungkin tidak pernah menyentuh botol minuman keras, mulut kita tidak pernah merasa, hidung kita tidak pernah mencium. Itu nikmat Bapak Ibu. Kita tidak tahu nasib anak-anak kita, adik-adik kita. Maka apa yang kita lakukan? Berikan edukasi, berikan bimbingan. Ya, betapa banyak saudara-saudara kita, orang-orang baik, terkena narkoba, sabu-sabu. Kadang-kadang bukan karena mereka yang nakal, tapi karena pergaulannya, karena teman-temannya, karena lingkungan sekitarnya. Dan ini kita harus ikut andil bagaimana memberantas itu, bagaimana mengkat, memotong peredaran itu, jangan sampai masuk ke dalam lingkar kehidupan kita. Mudminu khamrin, orang yang minum khamar, merusak fungsi otak. Waliyadzubillah. Yang kedua, siapa yang tidak mendapatkan ampunan? Aqun liwalidayhi. Orang yang, mohon maaf bahasanya, kurang ajar, durhaka kepada ibu bapaknya. Allah. Siapapun kita. Bisa jadi kita saat ini belum jadi bapak, bisa jadi kita belum jadi orang tua, tapi yang pasti kita semua adalah anak. Bisa jadi kita belum jadi bapak, bisa jadi kita bukan jadi orang tua, tapi yang pasti kita semua adalah anak. Apapun status dan profesi kita, anak punya kewajiban berbakti kepada ibu dan bapaknya. Ketika kita kurang bakti, ketika kita durhaka, ketika kita abai kepada ibu kita, bapak kita, maka pada saat itu Allah enggak tatap kita dengan mata ampunan. Allah enggak berikan kita rahmat, Allah enggak berikan kita perkenan untuk dapatkan ridwanun minallah, keridhaan dari Allah. Waliyadzubillah. Yang masih punya orang tua, yang bapaknya masih ada, yang ibunya masih ada, kesempatan. Ada waktu, ada libur, orang tua di dusun, tinggalkan semua kesibukan, ambil satu kesempatan sebentar untuk bisa cium tangan orang tua, untuk bisa dipegang kepala kita oleh orang tua. Mungkin dulu kita kecil manja belum bisa apa-apa, tapi tangan itulah yang membesarkan kita. Tangan dusun itulah yang membuat bapak ibu berdiri sampai mungkin sekarang orang lihat, orang hormat, orang ta'zim. Bukan siapa-siapa kalau bukan tangan dan lidah dusun itu. Banyak manusia sekarang, kita sekarang naik sedikit lupa sama orang tua, malu sama ibu, kondisi orang tua, kondisi bapak. Tidak, siapapun kita, apapun kita, surga kita ada pada ridho orang tua kita. Yang sudah meninggal orang tuanya, sempatkan berikan doa, sempat ziarah, kita kunjungi kuburannya, kita jalin silaturahim dengan orang dekatnya, supaya kita mendapatkan ridho Allah, rahmat Allah, ampunan Allah. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang durhaka kepada ibu dan bapak. Na'udzubillah. Tugas kita, ajak bini, istri, ajari bagaimana hormat kepada orang tua, bagaimana hormat kepada mertua, cucu, anak, bagaimana hormat kepada kakeknya. Kata Nabi dalam salah satu hadis, berbuat baiklah kepada bapak kalian, anak kalian akan mencontoh mereka berbuat baik kepada kalian. Jadi kalau ada anak yang kita ingin anak kita itu baik kepada kita, memuliakan kita, menghormati kita, caranya cuma satu. Kita yang buat baik sama orang tua kita. Buru aba'akum tabrukum abna'akum. Hadisnya Hasan. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Itu balasan cash di dunia. Di akhirat lebih dari itu. Jadi kalau ada di antara kita yang belum bagus baktinya sama ibu, sama bapak, apapun alasannya, perbaiki sekarang.
Orang tua sudah meninggal, doakan, temui orang-orang dekat dengan orang tua kita, buat baik kepada mereka, kasih hadiah yang menyenangkan hati mereka. Senyum mereka menurunkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-musyahid. Musyrik wa musyahid, ketiga dan keempat. Musyrik adalah orang yang menyembah selain Allah. Mungkin tidak ada di antara kita yang secara frontal langsung menyembah selain Allah. Ya. Tapi banyak yang terkecoh dengan meninggalkan Allah demi yang dia tuju. Ada yang berani meninggalkan Allah demi jabatan yang dia kejar, tanpa sadar menjadi hamba jabatan. Menjadi hamba jabatan, halal haram dia tidak peduli, yang penting dia tetap memegang jabatan itu. Itu hamba jabatan. Ya. Takutnya sama pimpinan, pokoknya takut nak mati sama pimpinan. Apa kata pimpinan dilakukan, apa kata arahan pimpinan dikerjakan. Mau halal, mau haram, disuruh bohong, disuruh salah, pokoknya kalau pimpinan nyuruh harus dilakukan, karena kalau tidak nanti kehilangan kepercayaan, kehilangan jabatan. Di mana Allah di dalam hati kita? Takut sama atasan tidak lama, paling setahun 2 tahun, sampai masanya dia pensiun, dia tinggalkan jabatannya, selesai. Tapi apa yang pernah kita lakukan, apakah itu sudah sesuai dengan perintah Allah atau tidak, itu yang akan kekal. Maka ulama-ulama mengajarkan lazzatul maksiyah tazhab wa tabqa ismuha. Nikmatnya maksiat itu akan hilang dan akan kekal dosanya. Orang maksiat bentar aja, nggak lama maksiat itu. Yang lagi enak-enak judi mungkin bentar aja enaknya, udah hilang rasanya, hilang enaknya, hilang untungnya, kalaupun dia untung, dan tidak ada yang untung dari perjudian. Kekal dosanya. Yang asik minum minuman keras, begitu sudah selesai mabuknya, hilang dia nikmatnya, kekal dosanya. Wa ta'bud ta'ah tazhab wa tabqa ajruha wa thawabaha. Di saat bersamaan capeknya ibadah akan hilang sebentar saja dan akan kekal pahalanya. Maksiat itu, nikmatnya maksiat akan hilang dan kekal dosanya. Capeknya ibadah akan hilang dan kekal pahalanya. Ibadah capek, balik ke dusun nak nyingok wong tua capek, jalan macet, jalan berlubang, dak katek kendaraan, harus panas-panasan, mungkin ada yang nak speed, nak sepur jauh, capek. Wa tabqa thawabaha, tapi ingat pahalanya kekal. Jangan sampai kaki orang tua di dusun rindu sama anaknya nelpon tak diangkat, ngabari tidak diagoi, nunggu ditelepon tidak ditelepon, nangis orang tua, ya, alasan capek, sibuk, ada kegiatan ini, ada kegiatan itu. Tabqa ismuha, kekal dosanya, naudzubillah. Luangkan waktu silaturahim kepada orang tua, tinggalkan apa yang dibenci Allah. Tabqa thawabuha wa ajruha, akan kekal pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Musyrik tidak dapat ampunan, takut berlebihan kepada selain Allah, mengelu-elukan, menyembah-nyembah selain Allah, menjadi hamba jabatan. Ada yang jadi hamba fashion, hamba gaya, pokoknya nak tampil maksimal di hadapan manusia. Malu kalau di mukanya ada sedikit saja jerawat, malu kalau di mukanya ada sedikit saja yang tidak rata, tidak indah, malu kalau di mobilnya ada noda, malu kalau di bajunya dikira tidak ramai, tidak keren, tidak bagus, tidak mahal, tapi hatinya banyak dilupakan.
fokus kepada penampilan, kepada fashion, menjadi hamba kata manusia. Katanya. Yang dikejar adalah katanya. Bukan itu yang dituju oleh kita sebagai seorang mukmin. Yang pertama, orang yang minum keras nggak dapat ampunan Allah meskipun nisfu Sya'ban ini turun. Yang kedua, orang yang kurang ajar durhaka kepada ibu dan bapak. Yang ketiga, orang yang menyembah selain Allah. Yang keempat ini yang berbahaya. 1, 2, 3 ini mungkin insya Allah nggak ada kita. Insya Allah nggak ada. Tapi yang keempat, yang paling lembut, Pak, yang kita khawatir jangan sampai ada hinggap dalam diri kita, harus kita kenali dan kita berusaha bagaimana selamat dari 4 ini. Yang terakhir ini yang disebutkan dalam hadis, al-musyahin. Nabi ditanya, mal musyahin ya Rasulullah? Al-mufarin. Siapa musyahin yang nggak bakal dapat ampunan Allah? Mereka orang yang di dalam hatinya ada benci kepada kerabatnya. Atau bahasa lain adalah qati'ur rahim, pemutus silaturahim. Kalau silaturahim itu kepada keluarga, kepada kerabat, kepada orang yang punya pertalian darah, musyahin itu kepada orang kaum muslimin, tetangganya, kerabatnya, orang-orang di sekitarnya. Hatinya selalu diisi dengan kebencian dan suudzon. Itu di mana? Di hati kita. Bagaimana caranya? Buang. Bersihkan diri kita dari itu supaya kita dapat rahmat, dapat ampunan Allah. Harus kita bersihkan, Pak. Yang bisa melakukannya siapa? Hanya kita. Hanya Bapak. Bukan orang lain. Sehebat apapun dokter tidak bisa membuang penyakit benci ini dari dalam hati. Tidak bisa. Hanya kita yang bisa. Melalui majlis ta'lim ini, melalui sholat kita, melalui wirid kita, zikir kita. Kita lihat, ya Allah, ana abduk, saya hambamu. Yang saya kejar hanya ampunanmu, ya Allah. Yang saya kejar hanya ampunanmu, ya Allah. Tapi hati saya masih benci sama tetangga, Allah. Bersihkan. Tahir qalbi minan baghdha wasyahna wal haqd. Bersihkan hatiku, ya Allah, dari benci kepada tetangga. Bersihkan hatiku, Allah, dari benci kepada ipar, dari benci kepada teman, dari benci kepada atasan, dari benci kepada teman sekantor, teman sejawat. Hilangkan itu. Nggak ada cara lain, Pak. Berat, betul-betul berat. Tapi menjadi syarat untuk dapat ampunan hati kita. Tahir, sucikan, bersihkan. Apalagi sama kerabat, apalagi sama dulur. Aku bukan nakut-nakuti, bukan mengatakan saya tidak kenal masalah bapak dengan keluarga bapak, tidak. Tapi nasihat dari saya untuk bapak, dari saya untuk saya. Apapun kesolehan yang kita lakukan, apapun ibadah yang kita banggakan, apapun status yang kita pada saat ini berada di dalamnya, selama ada silaturahim yang kita putus, nggak bakal diberikan rahmat Allah kepada dia. Lebih dari itu, hadis Nabi SAW mengatakan, qati'ur rahimin mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan silaturahim dilaknat oleh Allah sekalipun mati di dalam Ka'bah. Allah. Mati di dalam Ka'bah. Pernah masuk Ka'bah, Pak? Siapa di antara kita yang bisa masuk Ka'bah? Tidak ada. Susah. Di dalam Ka'bah pun dia mati. Ternyata dia putuskan kerabatnya, dia putuskan tali silaturahim dengan saudaranya, dengan kakaknya, abangnya, omnya, uaknya, mal'un, nggak jadi jaminan. Dilaknat dia sama Allah. Dilaknat. Kalau dia memutuskan tali silaturahim, ya Allah. Allah. Ala qad ballag, saya sudah sampaikan.
Mudah-mudahan saya, keluarga saya, ayah, bunda, keluarga kita semua diselamatkan Allah dari memutuskan tali silaturahim, dari membenci kepada orang-orang di sekeliling kita. Allahumma la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan biarkan hati kami membenci saudara kami yang sama-sama seiman. Benar dirahmati Allah, itu tugas kita, bukan tugas orang lain. Jangan masuk dalam golongan yang mabuk, minuman keras, tidak durhaka kepada orang tua, tidak mensekutukan Allah, dan usaha bersihkan hati kita dari kebencian, dari suudzon kepada saudara-saudara kita. Insya Allah dengan 4 itu kita hindari, kita akan ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ampunan. Istimewanya malam 15, malam nisfu Sya'ban yang istimewa, dikhususkan, dihadiahkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Diangkat pahala, diperlihatkan pahala kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, syahrun yaghfulu anhun nas. Banyak orang lupa, banyak orang abai. Ini sebagai pengantar sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, diberikan dulu penghapusan dosa. Maka orang yang sudah dapat ampunan di bulan Syaban, masuk Ramadan sudah tenang, sudah enak ibadah, sudah mudah untuk bergerak. Karena azab yang paling nyata dari maksiat kita yang banyak tidak diketahui dan tidak disadari adalah hilangnya rasa betah dalam ibadah. Itu azab yang paling kes, Pak. Jangan ngira, Ustaz, kawan aku maksiat, kawan aku tidak taat, tapi bagus-bagus baik hidupnya, dah kata musibah, dah kata bencana, lancar begawiannya. Musibah yang paling kes yang Allah berikan dari azab maksiat kita di dunia ini adalah hilangnya nyaman dalam ibadah. Berat untuk ibadah. Itu kes, Pak. Nah, kalau kita ngerasa diri kita berat untuk ibadah, berancanglah berubah. Cepat-cepatlah bangkit, istighfar banyak-banyak, dekatkan diri kepada Allah. Artinya apa? Maksiat kita sebenarnya sudah dibalas sama Allah. Ya. Karena tidak ada sesungguhnya, kalau mau dibanding-bandingkan, tidak ada musibah yang paling besar kecuali jauh dari Allah. Tidak ada musibah yang paling berat kecuali jauh dari Allah. Mungkin dampaknya belum terlihat di dunia, tapi ketidaktenangan, ketidaknyamanan saat ibadah, panas dia, nggak nyaman saat duduk di masjid, nggak nyaman ketika sujud, nggak nyaman ketika dia bertasbih, nggak senang ketika mulutnya berzikir. Itu musibah yang paling besar. Tapi banyak tidak disadari. Banyak di antara kita mengira kalau azab itu, musibah itu, motornya numbur, badannya sakit, masuk rumah sakit. Itu bukan azab. Bisa jadi itu rahmat. Bisa jadi itu cara Allah mengangkat derajat. Bisa jadi itu cara Allah menggugurkan dosa. Tapi azab yang sesungguhnya adalah ketika rasa nyaman kita ibadah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Benar dirahmati Allah. Semoga kita diberkahi Allah, anak keturunan kita diberikan kesehatan, dan kita semua mendapatkan ampunan, masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita diberikan keberkahan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Allahumma Ramadan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kemarin saya dapat WA tanah pondok, izin Pak Ketua, tanah yang berdekatan langsung dengan pondok. Selama ini kita minta enggak dikasih, kita mau beli enggak dikasih. Dia bilang enggak. Tiba-tiba kemarin, entah mungkin berkah Sya'ban atau apa, ya, kebaikan dari Allah husnuzan, ada WA dari yang punya tanah batas pondok itu langsung. Dia bilang, Pak Ustadz, sudah lama sekali saya merenung WA Ustadz dulu yang minta tanah. Aku udah lupa sudah WA itu. Ustadz, kalau boleh saya mau lepas 10 kali 30 meter. Ya, dia punya tanah 20 kali 30. Ini mau dilepas 10 kali 30 meter. Ustadz, lepas ambil aja 200 juta. Ya, itu WA-nya kemarin. Nah, saat ini, kesempatan ini saya ajak kepada jamaah
memberikan informasi bahwa insya Allah ya, mudah-mudahan Bapak itu sehat, panjang umur, tidak berubah pikiran. Ya, kita akan ambil segera 10 kali 30 meter itu, mudah-mudahan sebelum Ramadan ini sudah bisa kita lunasi, sehingga lokasinya langsung berdekatan, nyambung dengan tanah pondok ya, dan memang kita ingin bangun asrama dan kelas untuk persiapan tahun yang ajaran 2025-2026 ini. Maka 10 kali 30 itu dilepas dengan 200 juta. Saya mengajak, kalau ada ayah, bunda, jamaah sekalian, izin Pak Ketua, yang ingin sama-sama kita bangun, kita wakaf ya, persiapan kita, investasi akhirat kita ya, jamaah kalau ada yang mau ikut gabung untuk sama-sama kita bebaskan tanah 10 kali 30 meter tersebut ya. Total biaya yang diminta oleh yang punya tanah 200 juta rupiah. Berapapun yang kita infakkan, kita wakafkan, akan menjadi bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ingin partisipasi sama-sama, mudah-mudahan bisa kita angkat dalam waktu yang tidak lama. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Aku tidak ada masalah dengan dia, cuma sungkan bertemu dengan dia. Nah, itulah qatilur rahim. Kata Nabi, siapa yang paling baik? Bagaimana caranya? Ya bisa jadi kerabat kita, teman kita, ada perbuatan atau kata-kata yang mungkin kalau bersentuhan dengan dia pasti kita ada masalah, tidak enak hati. Apakah kemudian kita nggak usah temui dia, jangan kita agui? Nah, kata Nabi, yang paling baik adalah yang memulai dengan salam. Jadi batas minimalnya adalah paling tidak kalau ketemu, assalamualaikum, salaman, sudah tinggalkan. Kita sudah selamat dari memutus tali silaturahim. Jangan kaget dia ada di sini aku belanja apa? Kayak aku malas nih ngomong itu, lari gitu. Nah, ketika ketemu datang udah salaman, assalamualaikum, sehat ya, berapa? Alhamdulillah, tinggal. Silaturahim seperti biasa. Ya. Dan yang paling baik di antara mereka adalah yang memulai dengan salam. Yang memulai dengan assalamualaikum. Ya. Ketika ketemu saling sapa maksudnya, Pak. Ya. Jadi jangan pula makna silaturahim itu berarti harus kita interaksi banyak, itu tidak. Hadmul adna, batas minimalnya adalah jangan memutus komunikasi, jangan memutus silaturahim. Ya, ketika ketemu salaman ya, ucapkan salam. Ada memang tipe-tipe orang yang kadang kita tidak bisa mengubah orang lain, Pak. Yang kita bisa kondisikan diri kita. Jangan sampai kita tersinggung ketemu dengan orang lain, dia mungkin kata-katanya kurang enak didengar dan sebagainya. Sudah, ketika bertemu salaman, assalamualaikum, kemudian kita pergi, kita tinggalkan. Nah, itu selamat kita dari kategori memutus tali silaturahim. Ya. Jadi yang terbaik, yang paling mulia di mata Allah adalah yang memulai dengan salam, tegur sapa. Itu Pak. Ya. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا مما عليه تفرقا مباركا معصوما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا عنا مقيم الصلاة ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.